Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Anime Lovers. Kali ini Mimin akan membahas review chapter One Piece 951, yang pada chapter kali ini banyak sekali adegan yang sangat menarik untuk dibahas. Oke, tanpa basa-basi lagi, simak saja pembahasan video kali ini. Situasi Luffy tampak sudah terkendali di Udon. Sisa masalah adalah di Flower Capital dan Onigashima. Di Flower Capital, Orochi masih memegang kuasa. Di Onigashima, Big Mom dibawa ke Kaido. Oke, pada chapter 951 di wilayah ibu kota bunga, terlihat Shogun Orochi marah-marah karena Fukuro Kujo tak bisa menangkap satupun pengacau dari bajak laut tepi jerami. Shogun Orochi bersama dengan ketua pasukan ninja Oniwa Bansu, yaitu Fukuro Kujo, sedang membicarakan suatu taktik di mana mereka berdua berencana untuk menyebarkan poster buronan milik Luffy, Law, dan beberapa kelompok ke seluruh area negara Wano. Uniknya, poster buronan yang hendak disebarkan tersebut dibuat menggunakan lukisan ukiyo-e dan bukan poster buronan resmi dari Angkatan Laut. Dan kemudian Shogun Orochi memerintahkan semua bawahannya memperketat pengawasan di ibu kota. Selain itu, pada waktu yang bersamaan, Sanji beserta Shinobu terlihat mengintip perapat Shogun dari balik atap. Mereka sedang berdiskusi untuk menentukan langkah baru. Nampak Sanji dari sebuah atap sedang mengawasi kondisi penjara ibu kota, yang di dalamnya terdapat 1000 samurai. Kendati demikian, Sanji dan Shinobu tidak bisa bergerak secara luas di ibu kota karena poster wajah mereka sudah tersebar di seluruh penjuru ibu kota. Nampaknya saat ini hanya itu saja yang bisa dilakukan Sanji dan Shinobi, adalah mengamati mereka dari kejauhan. Kondisi kota Ebisu semakin ketat di bawah pengawasan Tuan Orochi. Mereka sudah melakukan identifikasi setiap anggota bajak laut topi jerami, dan tentunya mereka sudah menyebar wajah teman-teman Luffy dan para samurai bawahan Kyoshiro, yaitu Mima Warigumi, sedang melakukan patroli. Sementara itu, di kota Ebisu, Beppo dan kawan-kawan terlihat telah lepas dari penjara. Mereka segera bertemu dengan aliansi yang saat ini cuma diwakili oleh Nami. Beppo menyerahkan sebuah gambar taktik baru yang dibuat oleh Yasue sebelum dia meninggal. Dia menggambar 2 garis ular di kertas tersebut. Beppo memberitahu Nami saat Yasue menunjukkan gambar ini ke semua orang yang ada di dalam sel mereka. Semua yang ada di sana mengerti arti gambar yang ditunjukkan kertas tersebut. Seketika itu pun juga, Nami langsung bergegas mencari Kinemon untuk memberikan gambar pesan rahasia yang tersembunyi tersebut. Nami berpikir bahwa ada perubahan rencana besar yang telah dirancang para samurai. Oleh karena itu, dia ingin segera mencari Kinemon. Sementara itu, Beppo dan kawan-kawan langsung teringat flashback mengapa mereka bisa sampai lepas. Ingatkan pada chapter 950, Law terlihat tersenyum saat dia ditangkap. Ini memberikan indikasi bahwa Law punya cara rencana sendiri. Ini semakin jelas terlihat di chapter kali ini. Law ternyata justru mengancam Hawkins, bebaskan Beppo, Shachi, dan Penguin. Atau Law akan membunuh Hawkins meski dia harus mengorbankan 3 anak buahnya. Beppo, Shachi, dan Penguin pun bisa lolos karenanya. Law menyerahkan dirinya untuk kebebasan Beppo dan kawan-kawan. Hawkins mengeluarkan 3 boneka santet dengan rupa Beppo, Shachi, dan Penguin sebagai jaminan bahwa dia telah memenuhi janjinya pada Law. Tapi sebelum Beppo, Shachi, dan Penguin pergi, Law menyuruh mereka agar jangan sampai bilang pada siapapun bahwa dia telah ditangkap. Apapun rencana Law, rencana itu akan berjalan tanpa intervensi topi jerami, kecuali ada twist. Setelah flashback itu, kita diperlihatkan berkumpulnya kelompok hati, yang sejak awal berjalannya alur Wano mereka tidak dinampakkan di dalam cerita. Dan sekarang di chapter kali ini, kita diperlihatkan mereka sedang berdiskusi mengenai kapten mereka yang sudah rela mengorbankan dirinya demi menggantikan mereka bertiga. Nampaknya mereka akan merencanakan untuk membebaskan kaptennya tersebut karena mereka semua menghargai kapten mereka. Nampak dari sini kita lihat bahwa kapten dan anak buah sama-sama peduli dengan keselamatan mereka semua. Mereka tidak egois untuk mementingkan diri mereka sendiri. Sementara itu di wilayah Ebisu, terlihat warga yang ada di sana menyerahkan mayat Tonoyasu kepada Kanjuro untuk dimakam Kekuri dan melakukan upacara pemakaman yang pantas untuk Tonoyasu. Saat ini kondisi kota Ebisu semakin ketat di bawah pengawasan Tuan Orochi. Mereka sudah melakukan identifikasi setiap anggota bajak laut topi jerami, dan tentunya mereka sudah menyebar wajah teman-teman Luffy dan para samurai bawahan Kyoshiro, yaitu Mima Warigumi, sedang melakukan patroli.
polisi mulai melakukan razia untuk mencari buronan Orochi. Polisi memeriksa wajah orang yang lewat satu persatu. Usopp dan Robin memasang wajah jelek agar bisa lewat. Oke, kita kembali ke pelabuhan Kuri yang terletak di barat daya. Nampak di sini Shutenmaru mengajak Kinemon dan Inurashi ke suatu tempat. Rupanya Shutenmaru diam-diam telah mengumpulkan kapal besar yang bisa memuat 1000 pasukan menuju Onigashima untuk misi penyerbuan. Tapi sebelum kapal itu akan digunakan Franky, nampaknya harus memperbaiki kapal tersebut terlebih dahulu. Franky ini orang yang bisa menciptakan jembatan dengan ornamen hanya dalam sekejap mata. Perbaikan kapal begini harusnya bukan masalah, selama Franky bisa diantar ke lokasi kapal. Sementara itu di Pulau Onigashima, Big Mom terlihat telah sadar dari tidurnya. Setelah pulih dari gejala hilang ingatan, Big Mom terus-terusan makan. Di saat yang bersamaan juga terlihat Queen yang memarahi King karena tidak becus melakukan pekerjaannya untuk menenggelamkan Big Mom ke laut. Dan King pun menjawab ocehan Queen tersebut. Dengan santainya, King menjawab, dia yakin telah menenggelamkan kapal Big Mom dan krunya jatuh dari air terjun. Jack pun juga mempertanyakan kenapa seorang Yonko Big Mom dibawa ke sini kepada Queen. Queen yang sedang emosi pun menjawab dengan marah-marah kepada Jack. Apa yang harus aku lakukan? Semua komunikasi di Udon terputus. Diam kau. Pada chapter kali ini juga terungkap kalau King adalah ras langka. Big Mom berusaha merekrutnya, tapi King menolak. Jadi ingat waktu Shanks nawarin Marco buat gabung dulu ya. Saat Big Mom yang sudah merasakan kenyang, dia memerintahkan Queen untuk melepas borgolnya. Sontak Queen menolak. Katanya, bagaimana bisa kau meminta hal tersebut dengan santainya? Tentu kami tidak akan melepaskannya, dasar wanita tua, kata Queen sambil marah-marah sama Big Mom. Rupanya Queen membawa Big Mom ke Onigashima untuk menghindari pertarungan yang sangat beresiko dengan membawa Big Mom ke hadapan Kaido. Ya, di sini nampaknya aliansi Luffy bakal punya kesempatan sementara Kaido dan Big Mom bertarung. Sepertinya Oda Sensei akan membuat Arch Wano ini terpecah belah. Kemungkinan besar terbagi menjadi 3, yaitu perang antara samurai dan perang antara bajak laut dan Yonko versus Yonko. Oke, kita kembali ke pembahasan chapter 951. Saat Kaido tiba, dia malah memerintahkan anak buahnya buat ngelepasin Big Mom. Dan ujung-ujungnya malah benturan Napoleon milik Big Mom versus Kanabo milik Kaido, yang berakhir dengan terbelahnya langit Wano. Jadi flashback waktu Shanks dan Shirohige dulu. Benturan Griffon milik Shanks versus Muraku Mogiri milik Shirohige yang juga berakhir dengan terbelahnya langit dunia baru. Bahkan, pertarungan Big Mom dengan Kaido tersebut membuat King dan Queen ketakutan, serta cuaca di Pulau Onigashima mendadak berubah menjadi mendung. Di sini kita juga dapat mengetahui bahwa mereka dulu telah melakukan perjanjian di mana mereka tidak boleh saling mengganggu. Namun kedatangan Big Mom di sini disebut Kaido telah melanggar perjanjian tersebut. Bagi Kaido, jika Big Mom datang ke wilayahnya, dia akan membunuh Big Mom. Sebaliknya Big Mom berkata, seakan-akan ada orang bodoh yang datang untuk dibunuh. Dari perkataan Big Mom ini cukup menarik untuk dibahas, di mana dia juga tidak akan mau mengalah untuk menghadapi Kaido. Seperti yang pertemuan antar Yonko ini tidak akan terelakkan lagi di chapter berikutnya. Tapi sayang sih, chapter berikutnya minggu depan bakalan libur. Bener nih, Oda bikin orang penasaran lama bener. Oke, segitu aja Tero Mimin kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi.